Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bi hukumillah ma daqat illa wa farajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi wa la amma ba'd. وقد قال الله تعالى في كتابه من أصدق القائلين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولعل الله ينفع به المتكلم السامع ويدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروهاني إلى ذلك النعيم اللهم آمين يا رب العالمين. Para hadirin wal hadirat, guru-guru agama dan ketua masyarakat, jemaah langgar Darussalam yang semoga kita sama-sama selalu memberikan curahan rahmat, maghfirah dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi hari ini setelah salat subuh berjamaah ini kita masih diberikan Allah Ta'ala kesehatan dan keafiatan dan nikmat-nikmat yang besar lainnya berupa iman dan Islam yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita semuanya. Semoga semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini benar-benar nikmat yang akan membawa kepada kebahagiaan kita nantinya, baik di alam dunia ini atau di alam barzakh nanti atau di alam akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad suatu paparan ilmu daripada seorang ulama yang bernama Wahab bin Munabbih, yang beliau adalah ulama yang sangat ahli dalam bidang sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan sejarah umat-umat terdahulu, hingga beliau berhasil mendapatkan ilmu-ilmu dari kitab-kitab terdahulu dan beliau terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang diantaranya kata beliau, wa man arada an yakuna ma'allahi faqihan falyakun khashi'an. Barang siapa dia ingin menjadi orang yang sangat berpengetahuan, sangat mengerti di bidang agama, dengan dia mengamalkan itu dalam dia hubungan dengan Allah Ta'ala, maka hendaklah jalannya dia harus menjadi orang yang khusyuk, orang yang tunduk terhadap urusan-urusan agama Allah Ta'ala, menerima kebenaran dari siapapun yang berkata. Jadi Allah Ta'ala itu menitipkan kebenaran itu dari bermacam-macam jalan. Seperti Imam Al-Ghazali, nama sendiri Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi ngarang Sirin, Abdul Sirin, Kai Sirin sama. 3 generasi sama orang Muhammad. Saya disebut berkah aja lah. Nah, bang orang Muhammad. Bapak Ahmad, Ahmad. Bapak Muhammad itu bisa anak, ngarang Muhammad itu lang si anaknya bisa anak alim Muhammad 3 generasi bang Muhammad seandainya nang ketiga ini nang alim besar. Jadi abahnya Imam Al-Ghazali nang bang Muhammad ini dalam manasik itu punya anak 2, ada Muhammad ada Ahmad. Jadi abahnya Imam Al-Ghazali itu sering menghadiri majelis ilmu agama, misalkan orang belajar tauhid, belajar fikih, belajar tasawuf. Nah, sedikit akan benar dengan ilmu agama tadi. Lalu ketika beliau merasakan manisnya ilmu agama ini yang disampaikan oleh para ulama-ulama yang ahli, beliau berdoa, ya Allah,
beri ulun karunia bisi anak nang alim nang kaya bukan guru nang malah jadi ilmu agama ini. Karena pada suatu kesempatan beliau menghadiri majelis ceramah agama. Nah, bila ada ceramah-ceramah agama dari ulama-ulama yang mereka itu menasihati itu menusuk ke dalam hati hingga membuat para jemaah menangis terharu. Nah, ketika dalam keadaan demikian, abahnya Mujaddid berdoa, "Ya Allah, beri ulun karunia bisi anak nang hebat memberikan nasihat dan memberikan ceramah agama seperti para ulama-ulama ini." Ternyata doa sering dikabulkan Allah Ta'ala. Bisi anak dua, pertama Muhammad, yang kedua Ahmad. Tapi memang tak itu lah. Biasanya orang jadi guru itu pastikan didikannya itu tidak seperti orang-orang yang serba punya kelebihan harta. Pasti kebiasaan orang-orang yang alim itu perjuangannya memang dari bawah, misalkan artinya kehidupannya itu ada kayak orang yang sugih. Memang demikian. Jadi kayak apa? Abahnya Imam Ghazali ini tingkatan ekonominya adalah kelas menengah ke bawah. Jadi kalau fakir miskin lah, bisa anak berdua tadi. Nah, sambil mencari, sambil mendidik anak. Lalu abahnya Imam Al-Ghazali ini gering. Ada bisi harta seadanya, gering sini. Lalu mungkin merasa umur kada sampai lagi, kada malahan itu. Akhirnya abahnya Imam Ghazali ini menitipkan dua putra beliau kepada teman yang sangat baik dan dipercaya. Jolong duit lawan kawan tadi, lalu berwasiat. Nah, kalau di kuning itu artinya al-wasi, orang yang diwasiati. Pesan kawan-kawan, nah aku bisa harta saya ini ketitipan kamu. Karena aku ini merasakan penyakit kuning, ada banyak kawan hubungan, mungkin membuat berumur. Nah, jadi karena bila wafat aku nih, tolong ikam gaduakan anak orang berdua ini ongkosnya nah, duitnya. Nah, kawan ini orang baik kan, yang terima. Dan saya bujuk dia meninggal Imam Al-Ghazali. Otomatis nama berdua ini menjadi yatim. Akhirnya kawan abahnya Imam Ghazali ini menggaduakan dengan berdua ini, gaduh diongkosi dengan duit peninggalan daripada almarhum tadi. Jujur, benar, dan tidak pengkhianat. Yang kawan Ghazali tadi. Tapi ngaran harta atau seadanya, akhirnya kan dimakan sedikit-sedikit habis dia. Nah, ketika harta itu pada habis, lalu si kawan abahnya Ghazali ini memanggil yang berdua lagi, menjelaskan semuanya. Artinya saya ingin jadi kepentingan orang tua. Jadi kamu menuntut ilmu, kata kawan ini kan diungkus ini, karena ungkusnya sudah habis. Tapi aku memberikan saran kepada kamu, di sana tuh ada orang panti kan, orang mengumpulkan anak-anak yatim. Jadi bila ikam berdua masuk sekolah di situ, kita pesantren di situ, ikam diberikan ongkos untuk keperluan hidupmu dengan ketentuan ikam harus mau mengikuti apa-apa program di pesantren itu. Artinya mau menuntut ilmu jujur sekolah, maka ikam kadang perlu memikirkan masalah keperluan dunia ini. Sudah dijamin orang. Aku nak ke situ. Nah, kayak itu dia berdua ini akan ke sana pamanai, di asar ke sana, lalu di sana dibimbing. Imam Al-Ghazali dengan adik sidin yang bernama Ahmad tadi kan. Lalu dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, kedua-duanya rajin berpikir. Imam Al-Ghazali dengan adiknya rajin berpikir. Tapi ketika itu pernah beliau setelah dewasa mengatakan, talabna ilma li ghairillah fa'abal ilmu an yakuna lillah. Ini tasawuf orang kelas tinggi kan. Bagaimana yang Ghazali itu sendiri memandang bagaimana kehidupan beliau yang sebelum beliau menjadi orang besar. Beliau menganggap ketika menuntut ilmu di sana tujuannya adalah ingin dapat menumpang hidup. Itu yang Ghazali adalah menuntut ilmu bukan karena Allah. Tetapi setelah ilmu kami pelajari, setelah ilmu kami amalkan, akhirnya kami sadar dan mengerti ilmu itu tidak akan didapatkan kecuali harus karena Allah. Ya, jika menuntut ilmu itu memang awal-awalnya mungkinlah salah niat dulu, awalnya mungkin salah gawi dulu. Tapi ketika ilmu terus kita kaji, terus kita amalkan, fa'abal ilmu illa an yakuna lillah. Ilmu akan mempengaruhi kita hingga menjadikan kita menjadi orang yang baik yang ikhlas karena Allah. Talabna ilma li ghairillah fa'abal ilmu an yakuna lillah. Karena para santri, para putri ilmu itu pada hakikatnya adalah orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah.
Arti bertobat apa? Memperbaiki diri agar menjadi orang yang baik kepada Allah, baik kepada hamba Allah. Itulah hebatnya ilmu agama. Dia akan mempengaruhi kepada orang yang berilmu untuk menjadi baik. Al ilmu yahtiku bil amal. In ajaba wa illa ta'a. Ilmu itu akan selalu memanggil, selalu membaiki, membisani, merayu-rayu orang yang ada ilmu pada dirinya untuk mengamalkan ilmu itu. Jikalau orang mengamalkan ilmu, ilmu itu akan bertahan dalam dirinya. Jikalau orang tidak mengamalkan ilmu, maka ilmu akan menjauh darinya. Tapi ilmu itu ada bermanfaat. Kembali kepada cerita tadi. Jadi Imam Al-Ghazali di masa-masa dia masih menuntut ilmu, ada kesempatan dia mau bulik di rumah, mungkin mau lagi duitan, mau masih dinka atau apalah, itu ada libur mungkin bulik. Membawa orang beli kan anggaran barang-barang itu lah baju, mana salah kadarnya. Kalau baju pakaian salah barang nih, dibuntal, dibuntalan apa kain lah. Jadi kayak itu deh. Jadi ampar begitu tengah tapi kan buat itu baju salah barang, lalu dijerat deh buntalan kan. Nah, kalau dia kertas tas kita ini lah, praktis saja kan. Waktu sidin bulik kampung, lalu di mana? Masih singgah, lengah sidin lawan buntalan sidin tadi pas diambil maling. Juntan orang, sadar sidin pada menit siapa orang kampung sidin malingnya. Imam Al-Ghazali masih pemuda lah, atau masih anak, hanya balik mungkin lah, atau masih remaja lah. Di kampung sidin maling tadi, malingnya bang yang udah jadi masih remaja, aku maling tadi. Amalnya buka maling kamu terus. Akhirnya lepas memang aku lebih jadi. Wahai paman, tolong yang kembalikan sebagian barang yang ada di tor. Ulun kada menuntut pian macam-macam. Tolong buku catatan unja kembalikan. Masalah yang baju dan sebagainya ambil di tolong direlatan. Malingnya jangkauannya lah, apung sendirinya. Tolong itu ada buku catatan ulun, itu lapang ilmu bertahun-tahun mencatati ilmu ini lah. Kan orang beli kan ada kitab fotokopi kan ada. Bila belajar catatan, dicatati. Maka catatan salah-salah mengaji di situ dibuat di buntalan tadi. Pian catatan itu kan itu terpakai juga kan, siapa nama kari tulisannya curang pelit kata karuan juga kan orangnya bisa baca kan, nama itu baca katanya. Bagi ulun itu sangat berharga daripada dunia dan seisinya. Tapi kalau pian itu ada harganya. Macam buang pian ya, itu kan kalau masalah baju pakaian seragam itu pian ambil aja untuk negara. Tapi tolong catatan ulun pian keluarkan pian tinggal dulu kalau ulun. Dirayu sendiri saya mau aku maling ini marayu. Akhirnya maling itu yang nak aku deh udah bolehnya. Dasar ke anak pijar, yang kamu aku nih. Kurang lebih ilmu itu dihafalin. Jangan dicatat tunggal dari buku. Nah, buku gaya kan nih. Kamu dan nanti dapat bukunya paling gaya paling kan. Jauh kemarinnya lagi. Dapatnya kan lebih sarabannya. Tapi buku catatan dikembalikan oleh maling. Himo yang jadi alhamdulillah selamat ilmu oleh. Amun nang baju aja jangan lupa bahasa. Amun nang catatan ini ngane berapa tahun nanti itu catatan-catatan pelajaran buku semuanya hilang begitu saja kan ketika diambil ulang. Nah, lalu rupanya nasihat tadi membekas di hati Imam Al-Ghazali. Jadi itu sekali. Artinya ilmu itu pun dihafalin kan kada orang itu tentang orang. Ambil ilmu di kitab, ambil kitabnya hilang ilmunya. Nah kita ini kan di kitab nah, jadi kitabnya ada jalan kamu mah. Apa nih sampai akan ini lah bisa beritahu lagi kan. Apa lagi kan membuat awam di kitab nah ini kan kawam dikatakan. Di kitabnya ada adanya kan hitam putihnya ada. Jadi cukup sekumpul kali ini. Bila ceramah di kitab supaya jangan meradau banjir kan. Jadi kitabnya ada nah. Nah, jadi kita kalau dikatakan gelang ambil habis panggil kan, gelang tinggalnya sambungannya. Nah, kalau Imam Al-Ghazali sidin menyatakan hasil maling dari wujud dia sidin. Akhirnya catatan dari juga dia sidin sampai hafal lah. Itulah cikal bakal keaniman Imam Al-Ghazali rupanya gara-gara nasihat dari maling. Nah, ini kan katanya kan orang khusyuk tadi menerima papadah dari siapa saja. Nah, sampainya Al-Ghazali kan dari maling pun jadi mengambil papadah, ternyata itulah nama ini akhirnya jadi ulama besar. Di zaman jangan ke sekarang masih dikenal dengan kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian lagi nasihat selanjutnya daripada Wahab bin Munabbih, man arada an yakuna hakiman falyakun aliman. Barang siapa ingin menjadi orang yang bijaksana, maka hendaklah dia banyak-banyak mempunyai ilmu. Nah, jadi orang yang berilmu itu akan menghasilkan pikiran yang bijaksana.
Nah itu kan, jadi kita rajin berilmu kan, ada karena pepada itu nah masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita, itulah akan menjawab karena ketika kita menghadapi masalah. Nah ketika kita berhasil menjawab masalah yang kita hadapi, itu mana kita arif dan bijaksana. Kamu kita ada arif dan bijaksana, ada bahwa kita memecahkan masalah. Nah maka itulah ilmu kita tuntut ini menjadi bekal kita. Walaupun kita sudah usaha kan, sambil mengaji, sambil kita bergelut, sambil mengaji, sambil kita menjadi kehidupan. Karena ada ilmu yang masuk ke hati kita, itu akan menjawab problem yang sedang kita hadapi. Nah, siapa yang ingin menjadi orang yang bijaksana, nah dapat menuntaskan masalah yang hadapi, maka hendaklah dia itu banyak-banyak berilmu. Artinya dengan cara menuntut ilmu. Diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, man ghada aw raha wa huwa fi ta'lim dinih, fa huwa fil jannah. Barang siapa pagi dan sore, artinya sepanjang waktunya, pagi sore, sepanjang waktunya, di dalam mengajarkan ilmu agamanya, maka dia itu akan berada di surganya Allah Ta'ala nantinya. Nah itulah. Jadi kawalah orang itu mengajarkan ilmu, ampun kada ada muridnya. Ada kawalah mana? Majarnya, benar gimana majarnya? Mana majar kada ada murid? Pastikan orang mengajar, pasti ada mesti murid. Nah berarti kita kalau kita sambungkan, artinya siapa yang hidupnya pagi sore, sepanjang waktunya di dalam mengajarkan agama, berarti di dalam mempelajari agama. Artinya kan walaupunnya posisinya bukan sebagai guru, sebagai murid pun ini sama aja artinya. Karena tidak akan ada hasil orang mengajar kecuali ada murid yang dilajari. Berarti murid yang dilajari itu sama aja lah, si guru tadi kan sama-sama sedang melazimi atau menggelimi ilmu agama. Nah maka kita jumlahkan siapa yang berada di pagi dan sore sepanjang waktunya dalam keadaan menuntut ilmu atau sedang mengajarkan ilmu, maka orang itu berada di surga Allah Ta'ala. Nah itu kan, itu orang itu akan dijamin Allah mendapatkan surganya. Itu kita kesimpulkan daripada perkataan ulama ini. Sesuai dengan Nabi SAW, man mata wa huwa fi hadhil halah fa huwa syahid. Barang siapa mati sedangkan dia parahatan sibuk atau parahatan punya niat selalu ingin menuntut ilmu, maka orang itu hukumnya mati syahid. Syahid akhirat. Arti syahid disaksikan malaikat. Kenapa disaksikannya? Disaksikan malaikat, orang itu selamat daripada siksa kubur. Itu arti orang mati syahid. Disaksikan malaikat selamat dari siksa kubur, disaksikan malaikat akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Itu pengertian mati syahid. Syahid itu kan ada tiga, ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat, orang yang mati perang melawan orang kafir, tujuannya untuk membela agama, mati dan dia ikhlas, maka orang itu mati syahid dunia akhirat. Bila orang mati syahid dunia akhirat, kada boleh dimandii, jadi cukup dibungkus kuburan, kada perlu dimandii, kada perlu disembahyangkan. Kenapa? Ini sudah pasti surga. Orang mati syahid dunia akhirat. Jadi kan setelah wafat dibungkus hanya badannya kan, jasadnya buat ke dalam kubur. Itu orang mati syahid dunia akhirat. Nah kedua, orang mati syahid dunia aja, mati syahid di dunia sama aja dengan tadi. Inya berperang melawan kafir, mati tujuannya untuk membela agama, tapi dia di hatinya kada ikhlas, ada tujuan yang menyimpang. Matinya di medan perang, tapi hatinya niatnya kada ikhlas, maka orang itu mati syahid dunia aja. Artinya tetap diperlakukan seperti orang mati syahid yang pertama tadi, tapi sayang di akhirat orang itu akan dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam neraka. Padahal matinya di medan perang. Ternyata gara-gara niatnya luput, maka dia bukan syahid dunia akhirat, tapi syahid dunia aja. Artinya orang dunia aja bangkitnya mati syahid, padahal malaikat tahwai ini kada bujur ya. Sehingga dia mendapatkan siksa Allah Ta'ala. Ini mengirikan sekali lah. Orang yang mati berjuang fisabilillah, tapi niatnya kada bujur, orang itu mati syahid saja. Masih dunia aja, bukan syahid dunia. Nah ketiga adalah orang mati syahid akhirat. Orang mati syahid akhirat adalah diantaranya adalah orang yang mati dalam menuntut ilmu. Misalkan orang lagi contoh lain orang karubuhan berada di rumah pas rubuh rumah lain katindih mati syahid.
syahid akhirat. Atau orang sakit parut mati, atau orang lamas gugur di banyu lamas tenggelam mati, atau orang kebakaran mati, itu mati syahid akhirat. Pengertian mati syahid akhirat, dia di akhirat dikubur tak ada lagi berbuat siksa. Itu akan mati syahid akhirat juga. Cuma di perlawanan berkurang mati biasa, dimandi juga, di kapan dia disembahyangkan ya, orang mati syahid akhirat. Nah sama juga kalau itu orang yang mati paratan menuntut ilmu agama. Apakah pahamannya misalkan kita tulak ke masjid atau tulak ke langgar atau tulak ke pesantren di tengah jalan mati misalnya ada kejadian kecelakaan lalu mati syahid akhirat? Bukan hanya itu. Rasulullah bersabda, "Aktsaru syuhada'i ummati ashabul furush." Ini sabda Rasulullah SAW. "Aktsaru syuhada'i ummati ashabul furush." Kebanyakan umatku nang mati syahid akhirat adalah umatku nang hanya berdiam di ranjang. Mati di atas ranjang, mati di atas tilam, mati syahid akhirat. Ayo percaya nih. Maka Rasulullah kebanyakan mayoritas jaka mati syahid itu kan umat Nabi itu mati syahid sekian, kebanyakan berapa juta atau berapa sampai miliaran malah. Nah ternyata dari sekian persentase mereka itu lebih banyak mereka mungkin 70% lah daripada umat yang mati syahid akhirat adalah orang mati syahid di atas ranjang, di atas tilam, di atas syahid, yaitu orang yang di hatinya selalu ada niat untuk menuntut ilmu agama. Nah, orang ini kan ada ilmu agama lah, tapi juga untuk ilmu kan ada giring. Nah, waktu giring itu di hatinya itu selalu ada, aku mesti hadir pulang dengan ilmu agama. Bila aku kawal anak sejak, aku hadir pulang dengan ilmu agama. Itu yang ada muncul di hatinya, selalu perasaan itu ada di hatinya. Niat itu nah. Ternyata niatnya ada, umurnya ada sampai mati dan ranjang, orang ini mati syahid akhirat. Itu sudah sabda Nabi SAW. Atau tuan guru yang menggeringkan, tuan guru gering, atau guru kan di hati gede, aku masih hak majer pula. Lalu umur habis meninggal dan ranjang, maka tuan guru ini kan niatnya hanya mengajar terus, ini mati syahid akhirat. Inilah sabda Nabi SAW. Aktsaru syuhada'i ummati ashabul furush. Nah, jadi hebatnya lah hati itulah. Nah, hati kita ini kan beramal ibadah, walaupun awak kita kata-katahuan, hati jaga niat nak itu ternyata Allah nilai. Ini hebatnya hati kita ini. Kenapa orang kafir itu masuk neraka, kekal di neraka? Kenapa orang beriman masuk surga, kekal di surga? Padahal kalau kita gunakan logika, gunakan akal, misalkan orang beriman ini umurnya 60 tahun, masuk surga. Berapa ibadah? Anggap lagi bertahun atau balik 60 atau 15. Jadi berapa 45 lah. Berarti di surga dapat 45 tahun saja. Imbah 45 tahun habis dia umurnya kan. Karena beribadah 45 tahun dapat balasan juga 45 tahun. Ibadah itu Bang, kalau orang di surga itu kalau kita gunakan akal pikiran. Kalau kita menggunakan secara akal, atau orang kafir umurnya 60 mati, balik 15 tahun bermaka. Berarti masuk neraka orang kafir berapa? 45 tahun, masuk neraka 45 tahun dikata orang kafir dan neraka. Habis dah bisanya kan. Kayak itulah akal kita memikirkan cocok dengan agama itulah sadar kayak itu. Orang beriman masuk surga selama-lamanya. Orang kafir masuk neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena orang beriman ketika mati di hatinya ada niat yang luar biasa. Jikalau aku diberi Allah Ta'ala umur sepanjang-panjangnya, selama-lamanya aku akan selalu beribadah kepada Allah. Aku akan selalu beriman kepada Allah. Matinya. Maka niatnya itu menjadikan Allah Ta'ala sebagai modal masuk surga selama-lamanya. Orang kafir kalau mati, maka di hatinya ada. Jikalau dia tetap hidup, panjang umurnya, maka selama-lamanya dia tetap durhaka kepada Allah. Kada percaya kepada Allah. Atau orang itu menjadi kafir kepada Allah selama-lamanya, maka dia kekal juga di api neraka. Jadi niat di hati ini luar biasa. So kan? Nah, Syekh Ibnu Al-Ghazali tadi kan luar biasa beliau lah. Nah, menjadi ulama besar. Nah, ini salah satu contoh orang yang bijaksana menggunakan hidupnya untuk menuntut ilmu sehingga beliau akhirnya mengajarkan ilmunya kepada seluruh masyarakat kepada orang-orang di kabarnya dan orang-orang di luar Islam.
Kemudian nasihat beliau lagi, wa man arada an yakuna saliman minan nas fala yadhkuru ahadan minhum illa bi khairin wal yahtabir fiha min ayyi shay'in khuliqat wa limadza khuliqat. Barang siapa ingin dia selamat daripada kejahatan siapa saja, bila kita akan selamat, maka amalannya fala yadhkuru ahadan minhum illa bi khairin, maka jangan coba-coba mengatakan yang jahat-jahat atau yang buruk-buruk kepada orang lain. Bila kita hanya selamat daripada kejahatan orang, jangan kita menghina-hina orang, jangan kita mahwal-wal orang, jangan kita menguyai keburukan orang. Bila kita hendak selamat daripada kejahatan orang lain. Biasanya ada kejadian orang berkelahi, itu bisa karena si A dan si B berkelahi. Ujar si A, si B itu salah dengan aku. Ujar si B, si A itu jahat dengan aku. Karena sama-sama merasa dijahati, merasa diperlakukan tidak baik, akhirnya nak menjadi berkelahi kan. Jadi perkelahian bercekcokan. Itu kan sehingga bila kita hendak selamat yang sampai dijahati orang, maka kita jangan menyambati orang. Itu kan masuk di akal jalan. Nah, ujar orang labiun apa? Banyak untung rusak muha lah. Ujar orang labiun banyak untung rusak muha. Ujar benar kan? Nah, ujar benar dengan kata-kata mereka itu. Maka jangan gunakan mulut kita untuk menghina orang lain kalau kita ingin selamat. Maka pandanglah siapa kita ini. Dari apakah kita diciptakan? Kita ini diciptakan daripada setetes air yang hina. Diberiakan gitu kadang apa orang mengair lagi dijual. Daripada ampun diri itu merasa jijik lawan apa nih lawan air yang hina tadi, apalagi orang lain. Maka kalau kita merasa diri kita dikadang mulia, berpikirlah kita kadang menghina orang. Kalau kita ini merasa diri kita ini kadang mulia, ada perlu kita menghina orang. Misalkan muha kita ini muring gitu kan, melihat kawan muring di muha, kalau sudah tahu kan, seorang yang muring juga kan. Atau kita muha berjerawat, melihat kawan muha berjerawat juga kan, kalau sudah tahu kan orang muha berjerawat. Seorang berjerawat majuan, kalau kita menyadari kan, kita punya keburukan, berpikir menawarkan orang. Nah, maka demikianlah kita ini. Yakinilah kita ini keadaan yang mulianya. Kita diciptakan Allah Ta'ala daripada sesuatu yang tidak mulia kan. Sehingga kita kada pantas merasa mulia. Kalau kita dimuliakan dia, itu bukan karena kemuliaan yang asli pada diri kita, tetapi itu kemuliaan yang mendatang saja. Misalkan orang sugih, kenapa jadi mulia? Karena ada harta yang datang kepadanya kan. Orang berpangkat, kenapa mulia? Karena ia diberikan jabatan. Itu kan. Orang alim, kenapa mulia? Karena diberi ilmu. Ibadah semua itu dicabut Allah Ta'ala. Mulia lagi lah. Kada macam mulia lagi. Nah kan orang alim misalkan lalu dicabutkan ilmunya, kadang lagi lah ilmunya. Kadang orang memuliakan. Karena kada dari kita sudah tahu mulia pada dirinya. Demikianlah seterusnya tadi kan. Nah sehingga kalau aslinya kita adalah diciptakan Allah daripada air yang hina tadi. Satu itulah supaya kita itu kan jangan menghina orang. Pertama kita pandang diri kita siapa kita ini sebenarnya. Artinya kita ini diciptakan Tuhan dari suatu yang hina tadi supaya kita jangan merasa mulia. Nah yang kedua, walimadza khuliqat. Kenapa kita diciptakan Allah? Jadi kita ini diciptakan Allah Ta'ala bukan secara gratis. Loh lah diulah Tuhan kita ini manusia, jadi manusia. Sudah ini anak kayak apakah? Kadang itu. Kita ini ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Ketika kita dijadikan Allah sebagai manusia. Kalau jadi hayam, umur 40 hari, 9 orang selesai, habis tugas kan? Atau jadi hadangan, umur 2 tahun, tukar orang, 9 orang ada ya selesai. Tapi kalau jadi manusia, kadang itu bila sampai sudah balik, ada tanggung jawab. Kalau manusia baru balik, mati surga tempatnya. Karena kadang sempat dia melakukan dosa. Dosa itu dinilai ketika kita sudah balik. Nah, sudah balik kan kita sudah punya tanggung jawab masing-masing. Nah, maka apa yang kita sadari? Kita ini diciptakan Allah Ta'ala adalah untuk menyembah Allah Ta'ala. Untuk beriman kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah. Itulah konsekuensinya kita jadi manusia. Itulah tanggung jawabnya kita jadi manusia. Rasulullah SAW bersabda, Iyyaka wa naral mu'min la tuhridka. Wa in azura kulla yamin sabamarat. Fa inna yaminahu biyadillah. Idza sya'an yan'un ayyun sya'an.
idza sya'an yudishahu an asya. Rawahu Hakim. Waspadalah engkau, kata Rasulullah SAW, terhadap orang beriman. Bila orang itu beriman kepada Allah, waspadalah kita kepadanya. Karena dia itu mempunyai nilai nang mangatulahani. Setiap orang beriman itu mangatulahani. Kita semua orang beriman, kita mengatulahani kawan kita yang beriman, kawan kita beriman mengatulahani kita juga. Sesama kita orang beriman, bila mengucap dua kalimat syahadat, itu ada punya nilai mangatulahani. Jangan disambarangkan bila orang itu ada di hatinya dua kalimat syahadat. Karena orang itu mangatulahani. Jangan sampai kau jadi mikatulahan kawan muda lawan saudara ikan beriman itu. Sekalipun orang beriman itu seharinya itu 7 kalinya Nabi melakukan kejelekan. Nyata. Sekalipun dia itu banyak kita lihat melakukan kejelekan. Selama dia beriman, jangan kita sampai mengejek-ejek atau melakukan kejahatan kepadanya. Karena kalau dia minta kepada Allah berdasarkannya, maka kita akan balas juga. Kan sabda Rasulullah SAW, man ayyara akhahu bidambin lam yamut hatta ya'mala bihi aw kama qala Nabi. Barang siapa yang menghina saudaranya yang seagama dengan suatu dosa, maka dia tidak akan mati kecuali melakukan dosa itu juga. Seperti itu juga yang ia lakukan. Ini kan bahayanya orang beriman nih. Orang beriman melakukan dosa, lalu kita sambati. Namanya berarti ini kada mati, kecuali tak jauhin itu juga. Ini bahayanya menghina orang beriman. Orang beriman itu mangatulahani. Jadi kayak apalagi kalau orang beriman ada melakukan dosa, kalau kita mampu menasihati, kita nasihati. Kalau kita tidak bisa menasihati, kita doakan. Jangan dihambur-hambur kejelekannya ke tengah orang-orang banyak. Ini kan canggih lagi pakai medsos deh. Nah, orang Indonesia dihambur ke medsos kan kejelekan-kejelekan orang. Nah, ini bahaya kita nih. Kalau niatan kita hendak menjatuhkan orang, maka men-share tadi kata macam mati, tapi kita jauhin kayak gitu. Sehingga kan dua aja, bila orang beriman tentang dosa, mungkin tak kawan nasihati. Kita hentikan dengan kejelekannya itu. Amun kada kawan nasihati, kita jangan senang dengan keburukan yang lakukan, tapi kita berdoa kepada Allah semoga dia berhenti daripada kejelekan itu. Tapi kalau kita menyebarkan kepada orang lain, apa niatnya? Supaya jera aja, itu bukan menjerai ngarannya, itu ngarannya menyupanakan. Nah, sehingga cara bikin salah. Misalkan guru bisi murid 20 di lokal, ada muridnya menggawi kesalahan, pada gurunya yang tahu, ibadah karena kawanannya mengalahkan, ini bukan menegur, tapi mempermalukan. Seharusnya kan guru tadi menasihatinya berdua saja, supaya berhenti dari melakukan itu. Ketika kejelekannya dipadahkan lawan kawan sakalasa, berarti guru ini bukan menasihati, tapi mempermalukan. Itu contoh bagaimana? Contoh kejahatan. Nah, itu kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan manusia tadi. Jangan sampai kita katulahan lawan sesama orang beriman. Karena ini punya doa, naknya pinta kepada Allah, Allah siap mengabulkannya. Kalau dia terjelimi oleh orang lain. Kemudian lagi kita berhubungan di masa sekarang kita ini dalam keadaan berpuasa, maka kesempatan ini ulun sedikit ada mungkin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Rasulullah SAW bersabda, as-shaumu junnatun. Puasa itu menjadi benteng kita. Puasa itu menjadi kelabang kita. Puasa itu menjadi perisai kita. Arti perisai itu kan ketika orang misalkan menimpas, kita kadang-kadang dipikir orang menimpas, bahkan pakai pedang, pakai parang, menimpas pakai parang. Kita kadang-kadang disingkir, kenapa caranya ditangkis orang? Amun orang menimpas tangkis pakai tangan seorang memanggil. Itu kan bila orang menimpas disuruhi pakai perisai, kan? Akhirnya pedang orang itu menimpas perisai, manjul. Itu kan telabang, maka puasa ini menjadi telabang kita. Bila orang kena diumpamakan orang itu ditimbaikan neraka umpamalah, orang itu ditimbaikan neraka. Ketika api neraka itu menyambar dan membakar, ternyata ada yang menghalangi. Si ampun diri ini ketika neraka menyambar kadang-kadang lupa, pasti karena sudah. Tapi ketika api korak sampai ke orang yang disambar tadi, ternyata ada yang menghalangi, manjul. Nampak yang menghalangi itu adalah puasa. Puasa itu menjadi perisai bagi orang beriman daripada serangan
api neraka. Itu salah satu contohnya lah. Maka puasa ini walaupun sudah dikatakan Nabi demikian, maka Nabi memberikan kita sesuatu perhatian, kewaspadaan. Jangan sampai perisai kita itu bisa hancur. Rupanya perisai ini bisa hancur. Walaupun kokoh benar kan dihantam api neraka hancur. Selama perisai itu masih kuat. Tapi perisai itu bisa hancur. Tapi hancur siapa? Kita seorang. Sehingga Nabi bersabda, asyamu junnatun ma lam yahridha. Puasa itu menjadi perisai yang kokoh daripada siksa Allah Ta'ala selama si ampun diri kadang menghancurnya, kadang membungkas perisai itu. Kayak apa jadi perisai itu bungkas? Nah, yaitu bil ghibati, dengan menyambati orang. Jadi bila kita pada puasa, lalu puasa itu ada orang kada bagus kita sambati, menyambati kejelekan orang kan, atau bahasa kampungnya bakukuyaan. Orangnya puasa, dijadikan bakukuyaan, itu sama puasa tadi dihancurnya. Sehingga ketika misalkan kan datang api neraka nama hantam, ditangkis saya puasa, tetap tembus. Kenapa? Karena perisainya kata kuat lagi. Ini seorang telah merusaknya. Dan hadis Nabi SAW, siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang dosa dan tidak meninggalkan perlakuan yang mengandung dosa dan melakukan kebodohan, siapa yang tidak melakukan 3 macam dari dan sejenisnya, maka tidak ada Allah Ta'ala mempunyai kepedulian bagi dia. Dia tidak makan, tidak minum, Allah Ta'ala tidak peduli. Kenapa? Karena ketika dia berpuasa, dia melakukan hal-hal yang jelek. Salah satunya adalah mengatakan sesuatu yang menjadi dosa, seperti berbohong, seperti mengunyah orang, seperti ma'adu asah. Ma'adu asah ini kan bahaya juga lah. Pada bujur pandirnya, misalkan pian bener ulun, kalau ini bujur, pandir pian ini bujur, ulun ini kan dapat pandir pian ini seharusnya amanah, artinya pengarahnya itu menyimpan. Ini kata-kata pian ini misalkan bila diungkai ke sini bisa bahaya, ungkai ke situ bisa bahaya. Nah maka ulun dapat pandir pada sidin ini amanah, hati-hati pandir sidin ini jangan sambil ungkai. Ini kan kata-kata kita pandir berdua kan, kata-kata berdua, orang mandir kita berdua ini kan kata-kata dibawa ke orang lain misalnya itu kan. Bila bawa ke orang lain karena orang sarek jadinya. Nah maka ulun ini amanah karena sakanya karena bawa ke sini, misalkan pandir sidin ini ke sini. Satu kata, 2 kata, kadang orang mana bikin mengurangi, saya bikin huruf, orang kadang mengurangi. Asli, pandir sidin ini, kayak apa? Pandir sidin kayak itu memadamkan ke kawan. Tapi efeknya apa? Kawan ini disarik. Dan sebagainya kan. Maka ulun ini katanya adu asah. Kalau bahasa wahini, bahasa kerennya ini, provokator. Padahal pandir sidin ini, ulun mengisahkan bujur. Kadang menambil, kadang mengurangi, saya bikin huruf, atau kadang coba. Ulun sampaikan lawan kawan ini. Ternyata kawan ini ketika mendengar sariknya, maka ulun pikirnya provokator. Kan, padahal itu bujur toh. Apalagi misalkan pandir sidin inilah, padahal si pandir sidin itu bujur aja. Mun di pandir sidin ini orang kada sarik, nang pandir sidinnya, orang kada kesinggung, bujur aja pandirnya. Ketika ulun menyampaikan ke sini, ulun tambahin, ulun kurangi, atau bahasa ini diedit. Nah, diedit. Pandir sidin ulun edit. Tambahin dikurangi supaya pahamannya tuh kamu pas sama nangar sarik banget kayak gini kan. Ini sama nak provokator, pembintang pulang orangnya. Pertama provokator, kedua pembintang. Inilah yang sedang sering terjadi di zaman sekarang, di medsos kan ini, di Facebook, di WA. Ada juga ini kan macam lah, kita dua macam jelas. Kita kan juga kita orang kampungan ini kan Facebook, WA kan, WhatsApp, macam-macam berita-berita tuh nangkat provokasi itu. Ditambah dikurangi kandiran orang tuh supaya orang tarikan. Maka ketika kita mendapat berita itu empat men-share juga, maka kita dapat sapalit juga menjadi provokator. Walaupun provokator kampungan saja itu bahayanya berita. Kalau kita kadang bisa menyimpan, jadi Pak kita bisa sebagai orang yang amanah dalam mendapatkan berita. Semoga kita semoga Allah Taala pada sifat-sifat yang lain. Karena ini maulah puasa kita ada menilai ini. Nah, puasa kita kata kalau ini menjadi terlambang bagi kita. Karena kita meninggalkan, tidak bisa berhasil meninggalkan berbohong, mengunyah kurang, ma'adu asah kurang, atau
pandir-pandir sumpah-sumpah namun mengandung dosa. Itu kan 4 macam. Kalau mazhab kita Syafi'i, bila melakukan dosa muntung macam ini kan, itu Imam Syafi'i puasanya tetap sah, tapi pahalanya 0. Itu kalau mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kan kita puasa berpandir berdusta, puasa pandir menguyak orang, puasa pandir ma'adu asah orang. Itu Imam Syafi'i puasanya tetap sah, punya kata lakukan pembatal puasanya, tapi pahalanya 0. Untung kita 4 Imam Syafi'i. Tapi kalau mereka yang bermadzhab Imam Hambali, orang-orang yang bermadzhab Imam Hambali, bila melakukan puasa berdusta, apa hukumnya? Puasanya batal. Karena yang bersawa berarti belum puasa. Suah jakwa puasa nanti aja sehari berdusta ada orang, maka bersawa menjadi berdusta itu membatalkan puasa. Itu mazhab Hambali. Atau puasa menguyahi orang, berarti belum puasa. Karena di hari amal yang mau orang ingatkan baca puasa, betul puasa itu mazhab Imam Hambali. Karas pada kita bisa pikir kan. Nah, tetapi kalau orang khawas, orang saleh kan puasa kalau kada berpahala orang rugi juga lah. Artinya kan puasa itu tetap dijaga kualitasnya. Nah inilah panggilan-panggilan nak itu maulah napa yo puasa kita kada berkualitas lagi. Sehingga itulah nama Allah puasa kada jauh-jauh lagi kan, kada berhasil lagi menjadi perisai atau telabang bagi kita. Itu. Nah, sehingga Nabi sangat menekankan jangan sampai orang yang berpuasa itu melakukan dosa bisa dimuntung tadi, karena itu efeknya atau bahayanya maulah puasanya kada bernilai lagi dan kada kuat lagi untuk menjaga orang berpuasa tadi daripada siksa Allah SWT di negeri akhirat nanti. Inilah yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaat bagi pribadi yang berada. Semoga kita semuanya diberikan Allah Ta'ala kesehatan kegiatan dan semoga selamat selalu puasa kita ini daripada hal-hal yang maulah jadi jatuh nilainya tadi. Nah, sehingga kita berharap kepada Allah dengan berkat puasa ini bujur-bujur kita diberikan Allah Ta'ala perisai atau diberikan Allah Ta'ala benteng daripada segala keburukan, baik keburukan dunia atau keburukan di akhirat. Ala hadiniyah wa kulli ma na'umi sarfusar ila hadratin Nabi wa ahli baitil kiram syaikhillah Muhammad Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rabbal alamin, ya akramal akramin. Ta'abbatna bi du'aika li ibadik wal amru kullu bi yadik wa nas'aluka sidqa fil qiyam bi hadzal amr wa fi intizar talab wa natawajjahu ilayka bi manaka bi anbiya'ika wa awliya'ika wa adzika min ahli ardika wa sama. أن تنجدنا والمسلمين وترحمنا والمسلمين وتتدرك إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين. فرج كربهم ادفع الفاتحة عنهم أجمعين. اجمع شملهم ثم شعتهم. علم ذات بينهم وفق لتوبة عاصيهم وتقبل التوبة من تائبهم. علم جاهلهم وانفع بالعلم عالمهم. اشفي مريضهم عافي مبتلاهم ادفع شدائدهم. ارحمهم يا رحيم انصرهم يا ناصر توالهم يا متولي كلهم يا كريم. ارحمهم يا رحيم. اللهم إنا نسألك نظرة من نظرتك العلية في ساعات نهدك وخيرات البرية والأمة المحمدية في الظاهرة والخفية يا مجيب الدعوات ويا سمع الأصوات ويا قاضي الحاجات وتب علينا وعلى الحاضرين توبة نصوحا زكنا بها قلبا وجسما وروحا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.